sendiri. Selama kita belum bisa merangkul masalah bahwa sumbernya dari kita, nanti ya kita untuk ketemu solusi itu susah. Disadari dulu bahwa sumber permasalahan itu semua dari diri kita sendiri. Masalah itu seperti air keruh. Ingat-ingat ya, masalah itu seperti air keruh. Dibutuhkan ketenangan supaya air yang keruh tadi menjadi jernih. Dibutuhkan ketenangan supaya air yang keruh tadi menjadi jernih. Nanti akan terpisah nanti. Yang mengendap itu adalah sumber masalah. Kejernihan itulah nanti kita akan mendengar. Kita akan melihat jalan, kita akan menemukan jawaban. Maka dalam kondisi apapun, ketenangan adalah nomor satu. Karena dalam tinggal tenang, itu terletak kekuatan kita. Di dalam kejernihan itulah kita bisa melihat jalan. Tapi kalau air keruh, kita nggak bisa melihat jalan nanti. Semakin nggak tenang, semakin keruh kondisinya. Semakin pikirannya semakin kacau, semakin nggak tenang, semakin keruh. Permasalahan nggak akan ketemu jawaban. Ini belajar tenang ini banyak orang yang belum bisa ya. Ketenangan itu bisa dilakukan dengan cara meditasi. Meditasi itu begini, jadi ambil posisi yang tenang, boleh dengan cara apapun. Mau sila boleh, mau duduk boleh. Yang penting ketenangan itu bicara hati. Nggak usah memanai, semua yang lewat dalam pikiran itu nggak usah dikasih hati. Ikutin aja. Lama-lama nanti yang lalu lalang di pikiran itu akan hilang. Jadi dengan tenang, itu masalah akan menyerah. Tetapi kalau kita berkecamuk dengan pikiran kita sendiri, masalah semakin menjadi-jadi. Jangan fokus kepada masalah. Karena ada hukum, ya kalau kita fokus pada sesuatu itu akan membesar. Caranya ketika sedang mengalami masalah, fokuslah pada solusi, bukan pada masalahnya. Contoh ya, ini rata-rata kan banyak yang datang sini masalah keuangan. Kalau fokusnya pada utang, nanti utangnya yang semakin membesar. Nah, bagaimana caranya? Mengalihkan tadi, fokus pada kelimpahan. Jadi yang dipikirkan adalah kelimpahan, bukan utangnya. Ya, memikirkan. Maka di BLN setelah menabur, kan diajarkan ya, doa-doa. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Nah, makanya fokus tadi kepada kelimpahan, kepada keran-keran rezeki yang terbuka lebar-lebar. Rezeki mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Nah, selama ini yang bikin stres apa? Banyak orang menganggap rezeki hanya dari sumber-sumber yang terduga saja. Sementara yang terduga itu udah pada karatan, udah pada pintunya udah tertutup. Tapi kita masih fokus ke 1-2 pintu yang tertutup tadi. Padahal Tuhan punya berjuta-juta pintu untuk memberkati kita. Dan seringkali kita cuma melihat 1-2 pintu. Bahkan terlalu memaksakan, pokoknya harus dari sini. Pokoknya jawabannya harus dari sini. Seringkali banyak orang berdoa tapi sambil dikte Tuhan. Ya, harus dengan ini nanti solusinya, harus dengan cara ini. Bahkan memaksakan kehendak. Ini bukannya masalah semakin selesai, tapi semakin membawa masalah semakin berat. Semakin jauh dari jawaban. Jadi jangan pernah memaksakan jawabannya harus begini. Yang bikin kehidupan gak nyaman karena apa? Kita sering memaksakan kehendak kita. Bukan kehendak Tuhan yang terjadi, tetapi kehendakkulah yang terjadi. Katanya kalau berdoa, Tuhan